Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan firman Allah Ta'ala, Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mari kita terjemahkan. Sesungguhnya hanya saja jaza pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi. Halo, kau lah mulai ngaji, tidak salah kau? Rasulnya lah mulai ngaji. Dan membuat kerusakan di bumi, wa yas'auna fil ardi fasada. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka, timbal balik, atau dibuang dari negeri mereka atau tempat tinggal mereka. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat kelak untuk mereka ada azab yang sangat besar. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 33. Judul kajian kita malam ini sesuai dengan nalah dijadwalkan, yaitu merampas atau merampok. Berbeda dengan mencuri. Mencuri diam-diam tanpa tahu orang itu mencuri. Kalau merampas di hadapan orang itu sendiri, dan dia tidak kuasa untuk mempertahankan, karena orang yang melakukan perampasan perampokan itu orang yang kuat atau orang yang berkuasa atau orang bagak. Istilahnya mereka kok melakukan suatu merampas, suatu rampasan, yarfa'un nasu ilaihi fi absarahum. Orang hanya bisa mencari, tidak berani. Tidak berani melawan, dia lemah, atau dia orang banyak, atau yang merampok ke orang punya kekuatan besar, sehingga orang-orang hanya mencari. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min.
ketika mereka merampasnya. Jadi apa yang dikatakan merampas? Dalam kajian fikih, merampas adalah mengambil secara paksa hak milik orang lain di hadapannya tanpa bisa orang itu membela dan mempertahankan barangnya sendiri. Maka namanya perampasan. Agak mirip dengan pembegalan. Kalau pembegalan gerombolan, menghadang di jalan-jalan dengan senjata, kadang-kadang membunuh, menganiaya, kadang-kadang hanya mengambil harta, bahasa artinya begal. Nah, bagus hukumnya itu. Yang pertama kajiwa dulu. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Kata Nabi, sesungguhnya darah kamu sesama kamu haram untuk ditumpahkan. Wa amwalakum, harta bendamu juga haram, bagaimanapun cara mengambilnya. Mencuri, menipu, curang, merampok, merampas, membegal, menyamun, pungli, riba, sogok, itu namanya haram. Karena mengambil punya orang lain tanpa kebenaran, haram hukumnya. Begitu juga a'radakum. A'rad adalah kehormatan, kemuliaan kamu, haram untuk dijatuhkan. Dan seterusnya, seperti haramnya bulan haram, haramnya negeri haram di Mekah. Kalau dalam ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 188 begitu bunyi, la ta'kulu, jangan kamu memakan harta kamu sesama kamu secara batil. Batil ya, secara tidak hak, tidak dibenarkan. Ana batil, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, itu makanya masuk kalam semua. Mencuri, menipu, curang, menyogok, pungli, merampas, merampok, membegal, namanya nanalih ku bunyinya korupsi, halus bunyi kan, korupsi. Istilahnya gulul. Kajian kan gulul. Gulul mengambil harta milik bersama secara diam-diam, secara curang dan berkhianat, gulul. Semua hukumnya itu dihukum secara hukum haram. Haram memanfaatkan, memakai, mempergunakan barang yang dirampas. Sepakat ulama itu. Dan wajib mengembalikan atau mengganti. La ya'khudh ahadukum mata akhihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang di antara kamu mengambil barang milik saudaranya sesama muslim la'iban, baik dengan cara bermain-main, wala jaddan, ataupun dengan secara serius sungguh-sungguh. Wa man akhadha asahi, siapa yang mengambil tongkat saudaranya sesama muslim, kembalikan lagi. Tentu juga begitu mengambil apa saja milik saudara sesama muslim, kembalikan lagi. Karena memakainya, mempergunakannya haram hukum. Dalam hadis lain disebutkan bahwa man kana lahu, siapa yang dia di dunia ini ada suatu tindakan mazlimah, suatu tindakan penganiayaan, kezaliman kepada sesama saudaranya, sesama muslim, apapun bentuk kezalimannya,
termasuk merampok, merampas, mencuri, menipu, pungli, uang baga, uang takui, uang administrasi, betul lah semua. Orang itu tidak rela, tapi bagaimana? Nyo tidak suka, tapi bagaimana? Mengupik, mengurutu, kadang-kadang sumpah serapah dalam hatinya. Maka fal yatahallalhu, dia harus meminta rela kepada orang itu atau kembalikan ganti rugi. Sebelum tiba waktu dan masanya, itu setelah mati, dan di akhirat sana tidak ada uang emas, uang perak, dirham, dinar dan dirham untuk mengganti. Satu-satunya cara untuk mengganti adalah amal-amal, pahala amal salehnya sebagai pembayar penggantinya. Ini begitu, siapapun yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kalau tidak mau mengganti, mengembalikan, di sampingnya makan harta yang haram, mengasih keluarga harta yang haram, mewariskan barang yang haram, mati nyonyos ganti. Kalau tidak, cepet-cepet fal yatahallal, minta rela, minta maaf, atau kembali ke lagi. Baik harta per orang ataupun harta masyarakat, lebih-lebih harta negara. Barate kini ada tu, barate. Saratui imperatif T. 473 T ya. Cara menggantinya. Jadi kembali kita kepada kaji pangkah. Halo, kita lanjutkan kaji nak. Rila tadu ha. Saya pulang taruh kami ke mengaji kan. Kami ke mengaji. Lalu bagaimana caranya kalau harta kita dirampok, dibegal? Dibegal, disamun, ditodong, atau dia datang menyerang, menyerbu ke rumah, segala macam. Itu pernah ditanyakan ke Rasulullah. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang menginginkan mengambil hartaku? Kata beliau menjawab, fala tu'tihi malaka, jangan engkau berikan hartamu. Lalu orang tadi menjawab kembali, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia mengancamku, ingin membunuhku? Jawaban Rasulullah, qala qatilhu, bunuh dia. Bunuh dia, perangi dia. Lalu orang tadi kembali berkata, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku terlebih dulu? Kalau begitu engkau syahid, fa anta syahid, engkau mati syahid. Lalu bagaimana kalau dia yang terbunuh? Huwa finnar, dia masuk neraka. Hadis sahih. Jadi bagaimana? Bolehkah kita membela, mempertahankan diri kita, keluarga kita atau harta kita ingin dirampas, dicuri, dirampok? Boleh. Kalau baga, kalau tidak agian salah, di perlu gacha lah. Agian saya. Mempertahankan harta disuruh, keluarga disuruh,
Tapi kalau nyawa kita terancam dan kita tidak berani berikan. Kalau kita mati mempertahankannya, dianggap mati syahid. Syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Bukan mati dalam keadaan sia-sia, dia sudah mati membela kehormatannya, dirinya, keluarganya, harta, seperti dibegal di jalan. Dalam ayat lain dikatakan bahwa terlebih dulu ingatkan dia, nasihati dia jangan merampas, jangan merampok, jangan membegal, menyamun atau apa. Bagaimana kalau dia tidak mau Rasulullah? Berteriak minta tolong kata Nabi. Teriak minta tolong. Bagaimana kalau tidak ada orang? Lapor ke aparat. Kalau tidak ada aparat bagaimana? Pertahankan dirimu. Itu inti kaji. Sekarang bagaimana kalau yang dirampas itu model di kampung-kampung? Namanya merampas tanah. Mengambil tanah, merampas tanah. Disebutkan begini dalam sebuah riwayat, man zalama minal ardi syai'an. Siapa yang menzalimi dengan cara mengambil sedikit tanah orang lain, tuiqahu min sab'i aradin. Nanti bagi siapa yang yakin, yang percaya kepada hari akhirat, tepatnya di mahsyar, akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Man akhadha minal ardi syai'an, siapa yang mengambil harta orang lain berupa tanah walaupun sejengkal, bighairi haqqihi, tanpa hak, khusifa bihi yaumil qiyamah ila sab'in aradin, akan dibenamkan dia ke bumi, kepada 7 petala bumi. Boleh lihat tadi syarahannya. Itu syarah, itu penjelasan ulama. Nanti di akhirat orang ko namanya dilulur bumi. Tahu dilulur? Buminya sampai pejak terbuka. Lalunya masuk alam. Seakan-akan bumi itu dikaluangkan kenyang sampai ke bawah. Entah bagaimana kemudian hakim. Sebutnya kerajo sajangka deteh itu sampai ke bawah. Baik terang-terangan masak pagar orang, masak lantak orang, masak sipadan bateh, atau pura-pura ndak. Kan ada dulu namanya pura-pura. Pura-pura tak geser, pura-pura tak tabih, pura-pura tak sisi, kiranya lah sejangka tambah 7 lapis ke bawah. Lalu kita makan, kita tanam, Quran yang kita tanam, hasilnya kita makan, rasanya tidak halal kita. Sebab merampas saja secara begitulah tidak halal, haram, apalagi memakan hasilnya. Hati-hati kalau kita punya sipadan atau punya tanah berseberangan, jangan sampai kita menggeser-geser, masak-asak, mencabut. Akhirnya lama-lama lawih setanah wa. Ada nan terang-terang merampok, merampas, basi bagak sen namanya. Orang telah melawan. Bah melawannya. Wak kariarang. Kamu cari bungkang. Kadang-kadang mau menjonggeng, mau bukaan kode gimana orang melawan. Nyari orang melawan bah, pengan. Lalu ditanamnya tanaman di situ, misalnya di bangunan bangun di situ.
Ulama-ulama fikih menyatakan kalau nya sadar dan tobat, menyesal, semua tanamannya harus cabut. Kalau ada bangunan hancurkan. Sabuknya membangun. Halo. Dia membangun di atas hak milik orang lain tanpa izin. Kalau diolahnya tanah itu tanpa izin, dia segala macam, kembalikan balik. Dannya bila minta ganti rugi. Ada minta ganti, ambo lah mengerjakan kuah. Hasilnya ambil lah, tapi ambo anggap musabalamaku sebagai orang upahan. Boleh. Man zara'a fi ardi qaumin, siapa yang menanam di tanah orang lain bi ghairi iznihim, tanpa izin mereka, falaysa lahu min az-zara' syai'un, dia tidak berhak untuk memiliki tanaman itu, tetapi dia boleh mendapat gaji lantarannya olah. Karena tanpa izin diolah oleh para orang. Orangku kerantau atau jauh nyolah sen tanah orang. Ditanam pucuk ubi, malah tanam ndak batang ubi tanamnya. Kepelo. Bahkan ada tanaman karih kita tanam. Itu kami itu, di kami mana tanaman karih tanam. Tanam karih ko batang-batang. Tanpa izin, baik secara badan sanak, secara batu tangga, secara masyarakat, tanpa izin mereka. Secara hukum agama, dia tidak berhak memiliki hasilnya, minta upah beliau. Kalau nak mau orang bagi upah, cabut. Ada kan, ada tidak ada nyuragawan tanamnya. Kalau saya mau pandai-pandai surau. Ya dalam tanam, nak ada penghenti, cabut. Kau tak rela saya. Anak kita makan salam aku minta maaf hendak ganti. Anak kita lantuang salam aku. Tiba di sawah aku batabiang. Di kami namanya pakai mungguak. Mungguak ko sekarang surau apa? Lama-lama lah. Seorang surau ada. Lama-lama sa-sa. Labi salam nanam padi dua riri. Kalau 2 riri sepanjang kesinan, sudah sinan dah 2 riri. Lis ke ruang padi enggak? Dia makan tak? Dimakan oleh anak, menjadi darah, menjadi tulang, menjadi daging. Baru kau tak minta halal kan? Dalam hadis Nabi ketika menafsirkan ayat ya rusulu kulu minat thayyibat wa amalu salihah, ada orang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Rab, ya Rab, ya Rab, patut dikabulkan Allah, doanya tidak patut dikabulkan Allah karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan disuapi selamaku dengan barang yang haram. Itu kalau mengambil tanah orang. Bagaimana kalau kita pungli, uang bagak, uang takui, merampok, merampeh, uang administrasi, uang sogok, uang palicin, uang pengasih. Kalau ada uang palicin itu ada uang pengasih. Nah, bagaimana kalau kita menipu orang, mengurangi takaran dan timbangan? Nah, takaran dikurang, timbangan dikurangi. Bagaimana kalau kita merubah isi apa namanya kok? Kita membeli faktur, kita isi dirubah kosong salah jambe biar kami ambil. Kosong ambil lah sen. Enggak mau orang punya kedai, anda kan lain kami beli. Kalau rahasia umum soalnya kok. Kalau mau tempat lain kami beli.
Orang kade dia takut le piti ka kisah, tak jadi Imam Jawali, ya. Lagi sekitar kosong. Ndak halal lah. Haram. Ngicu. Wah ditugaskan oleh kantua pakai biaya ke besar. Kan ini biaya besar. Uang jalan. Mereka kok teragak ke paisa kalau sembuang kan. Mereka pinggal dengan cara menipu. Ndak halal. Baca atau baiknya balik. Kesiakan di balian malu sedekah. Dan pokoknya yang tak halal itu berhenti. Kena jadi darah, jadi daging. Kena di akhirat kemudian buatlah pahala banyak-banyak. Mau pahala pemalih lah. Salat sekali-sekali itu bangga lo kan percaya dia. Dan seterusnya. Dan itu benar, tidak kadang-kadang memang ayat-ayat kita baca hadis kita baca. Cuma kita ringkas-ringkas. Bahaya mengambil, merampok, merampas, mencuri harta orang lain. Hukumnya semuanya haram, tergantung barangnya yang diambil. Lebih-lebih nan parah mana di kicua. Tidak ada yang sasaki daripada kena kicua tu. Sebab awak nak kena kicau aku ongok na jenis orang tu. Yang pandi anak kau jenis. Bunyi salah menakui kan. Amuah Hindu tahu orang. Cayo dulu. Sebab kamu oleh kicau orang tak itu dulu. Yo ongok nak terasun. Ongok benar bentuknya. Maka dengan seperti itu apa hukumannya? Kalau berlaku hukum syariat di suatu negara, berlaku hukum agama di suatu negara atau di negara awak lah, hukum yang diberlakukan kepada perampok, perampas atau pembegal, pertama, jika dia merampok harta dan membunuh, hukumnya dua, disalib dulu baru dibunuh. Itulah ayat kita baca tadi. Disalib, tidak mati, sudah disalib, ditonton orang banyak-banyak, diturunkan, dibunuh. Tapi itu yang menjalankan itu tidak orang, tidak person, harus hukum, penegak hukum. Bok Karajo Cok itu membegal, membunuh dan merampok. Tambah lagi diperkawasnya. Orang yang telah diambil sudahlah hartanya ditanggan, kemudian diperkosa lalu dibunuh. Itu lipat-lipat. Yang pertama, karajo itu dalam hukum agama kalau berlaku hukum syariat disalib, tahu salib? Di teh palang kayu lah tonton orang rami. Salah saya beko lah merasakan sakit penderitaan bahan membunuh. Ini kan membunuh orang, mana yang membunuh merampok lah, berperkosa lah. Lalu turunkan baru ditembak atau dihukum mati. Tetapi kalau hanya membunuh, harta tidak diambil, hanya membunuh saja, diserang orang, diserbu orang, dibunuh, sudah pai tangan hartanya. Maka dia tidak disalib, langsung dikisas bunuh. Yang ketiga, dia tidak membunuh tapi harta yang ambil. Hanya harta, orang cuma digertak atau dike atau dikape atau di pokok mencuang, tutup mata, diambil semua harta. Tertangkap orang tu, maka orang tu dipotong tangannya bersilang. Tangan dan kaki kiri, tangan kanan dan kaki kiri bersilang. Dengan catatan yang diambil misalkan tidak kajai, tidak same, tidak peniti, barang yang berharga, bernilai, barang itu terpelihara, dijaga. Itu hukum. Sama dengan pembegal, itu nyawa orang yang biak itu orang larian atau darah larian.
Kemudian bagaimana kalau tidak tertangkap? Tidak tertangkapnya, atau kehilangan jejak aparat, tidak tahu orang. Jika dia tobat, langsung tobat kepada Allah. Dan jangan kasih tahu kepada siapa-siapa bahasanya merampok, merampas, mencuri. Tobat, kembalikan harta itu secara diam-diam. Kalau dia merampok, membegal tapi tidak membunuh orang, lalu sadar, jangan bilang kepada siapa-siapa dan jangan serahkan diri. Tobat langsung kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebenarnya tobat menyesal, harta cukup diam-diam dikembalikan. Kok baca cara mengembalikannya? Sebab tobatnya diterima oleh Allah dengan cara mengembalikan harta. Iko hukum berlaku bagi para pembegal, para perampas, dan para penggasap. Kalau gasap kok mengambil punya orang tanpa izin itu menggasap. Tiba di pesantren terompa cok hilang. Tidak bisa lah, itulah dunianya begitu. Terompa, tidak basuh, pensil tidak basuh, atau pena. Itu biasa sih. Tidak ada yang tak terjadi itu gitu dah. Nah, cuma yang dikatakan gasap sebenarnya gasap kalau memang barang-barang yang sangat bernilai, sangat berharga. Jadi kesimpulan kaji kita malam ini adalah bahwa haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Memakan harta orang lain itu bertingkat-tingkat. Mulai daripada menipu, mengicu, curang, tidak jujur, atau mengurangi takaran dan ukuran, sampai terang-terangan merampok, merampas, membegal, menyamun, atau main belakang-belakang mencuri. Semuanya itu berdosa besar, harta itu haram dimakan. Termasuk hukumnya gulul, berkhianat atau korupsi. Termasuk kalau menyogok, makan riba, pungli, uang-uang administrasi, dan segala macam yang bertalen itu berpengaruh kepada cara fikir. Sebabnya menjadi darah, menjadi daging. Tobatlah, sebenarnya tobat, laksanakan hukuman kalau tidak berlaku di negara hukuman syariat. Tidak tahu orang, tobat saja, kembalikan diam-diam. Wak pernah di kantor dulu, diam-diam mengambil barang kantor, balik saya kantor balik. Baca orang balik kantor, ya pandai salah cara jangan tahu orang. Barang-barang perusahaan atau tanah nak kita geser aponya, balik saya balik. Kau tanah tak geser, balik saya tanam sekali. Jangan lanjutkan. Jangan dilanjut menanam. Kalau terlangsung menyisiak, jangan tanam situ biasa balik. Yang dah kesisiaknya menci. Seranglah. Kalau sisiak usah tanah orang. Yang atas sisiak suka tu jangan tanam. Nanti untuk pak sawah saya tanam. Nan barang nalata anu, biar. Kalau kan tagi ya lo menanam. Nah, tak tahu orang nak pakai orangnya itu kan kecil awak. Nah, termasuk para orang tinggal. Kalau ke para tinggal tak ada, tapi para orang tinggal kita tanam tak boleh ambil. Semuanya lah mengambil harta orang lain, hukumnya berdosa besar. Tobatnya tidak hanya astagfirullah, tapi tobat nasuha, jalani hukuman dan kembali. Itu kaji malam kini. Biasanya 8 nek wak dengan kaji ya. Sudah saya kaji sampai sini. Dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.